Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Halnalis, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, perkenalkan nama saya Siti Sophia dengan NIM 2312 Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS. Baik, langsung saja. Di sini tuh jawaban yang pertama itu kurikulum implementation dan kurikulum evaluation. Nah, di sini kurikulum implementation artinya itu penerapan kurikulum. Nah, penerapan kurikulum dalam kegiatan belajar itu seperti mengajar, guru itu harus menyampaikan materi menggunakan metode yang sesuai dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Nah, contohnya itu guru menjalankan kurikulum merdeka belajar, biarkan siswa itu memilih proyek sesuai minat mereka. Nah, sedangkan kurikulum evaluation adalah penilaian kurikulum, seperti proses menilai apakah kurikulum itu yang diterapkan sudah efektif atau perlu ada perbaikan. Nah, contohnya sekolah itu mengevaluasi nilai siswa dan pendapat guru setelah 1 tahun untuk memperbaiki kurikulum jika kurikulum itu perlu untuk diperbaiki. Kemudian jawaban yang kedua yaitu pendekatan desain kurikulum. Nah, di sini tuh ada subject matter centered kurikulum yang artinya itu berbasis mata pelajaran. Nah, di sini tuh fokusnya itu pada penguasaan satu mata pelajaran yang terpisah. Contohnya itu siswa itu belajar matematika dan itu hanya fokus pada hitungan tanpa menghubungkan dengan pelajaran lainnya. Nah, tentu di sini ada kelebihannya. Kelebihannya itu materi itu memang terstruktur dan mendalam, tetapi kekurangannya itu kurang keterkaitan antara pelajaran dan bisa membuat siswa itu terasa membosankan. Baik, di sini tuh ada interdisciplinary kurikulum, artinya itu terpadu atau antardisiplin. Nah, di sini tuh artinya menggabungkan berbagai mata pelajaran untuk membahas tema yang besar. Tidak seperti subject matter centered kurikulum, itu hanya memfokuskan satu mata pelajaran saja. Nah, contohnya itu interdisiplin kurikulum membahas perubahan iklim dari sisi IPA dan matematika, kemudian bahasa Indonesia dan PPKN sekaligus. Di sini kelebihannya itu meningkatkan berpikir kritis dan relevansi kehidupan nyata. Tentu di sini ada kekurangannya, yaitu perlu perencanaan lebih rumit dan kerjasama antara guru. Baik, di sini tuh jawaban yang ketiga, yaitu guru itu wajib memahami teknologi. Karena yang pertama itu membuat pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang sekarang ini itu berbasis teknologi. Nah, yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman yang ada. Yang keempat, membimbing siswa untuk menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu guru itu harus membuat pembelajaran yang lebih aktif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Baik, di sini tuh jawaban yang keempat yaitu ajas iptek dalam kurikulum. Nah, ajas iptek itu menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contohnya itu menggunakan laboratorium virtual atau aplikasi belajar untuk mempermudah pemahaman siswa. Baik, di sini tuh jawaban yang kelima. Jawaban yang kelima itu prinsip-prinsip umum dan khusus dalam pengembangan kurikulum. Nah, prinsip umumnya itu relevansi. Relevansi harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Kemudian berorientasi pada siswa. Memperhatikan minat dan potensi siswa tersebut. Dan komprehensif. Komprehensif itu melibatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas itu bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, yang terakhir itu keterpaduan. Keterpaduan itu mata pelajaran yang harus saling mendukung. Nah, di sini kemudian ada prinsip khususnya, yaitu kontinuitas. Kontinuitas itu materi pelajaran yang berkelanjutan dari dasar ke tingkat lanjut. Kemudian keseimbangan di sini tuh antara teori, praktik dan sikap. Kemudian adaptasi. Nah, adaptasi itu harus disesuaikan dengan budaya dan kondisi lokal. Yang terakhir itu keberagaman. Keberagaman ini tuh mengakomodasi perbedaan latar belakang siswa. Nah, yang terakhir ini dari soal nomor 5, jawabannya itu prinsip kontinuitas dalam kurikulum. Nah, di sini pembelajaran harus berkesinambungan, bertahap dari pelajaran yang mudah ke yang lebih sulit. Contohnya itu dari belajar penjumlahan di SD, lanjut ke aljabar dan trigonometri di SMP dan SMA. Baik, itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.